Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta Wulandari. Saya dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan atau men-share tutorial cara mendownload atau menggunakan aplikasi Tafsir Ibnu Katsir pada handphone atau Android. Tanpa memperpanjang, baiklah kita langsung saja masuk ke step yang pertama. Teman-teman bisa buka Play Store, cari Tafsir Ibnu Katsir. Cari di sini, teman-teman bisa memilih yang warnanya yang putih. Yang putih ini, lalu klik. Berhubung saya sudah mendownload tafsir ini, bagi teman-teman yang belum mendownload, teman-teman bisa klik install, tunggu beberapa saat tergantung kecepatan koneksi internet yang terdapat pada handphone teman-teman semua. Selesai diinstal, kita bisa buka, pencet. Nah, layar yang pertama akan muncul seperti ini. Ada daftar surah, tafsir Al-Quran, kamus Al-Quran, hadis pilihan, indeks, jadwal sholat, kalender hijriah, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Berhubung di sini saya akan mencari tafsir Al-Quran yang bertemakan toleransi. Di sini kita bisa buka yang bagian tafsir Al-Quran. Nah, di sini kita klik sebelah kanan garis 3 yang ini. Nah, di sini akan keluar daftar surat Al-Fatihah sampai An-Nas dari surat pertama sampai terakhir. Berhubung tema toleransi tersebut terdapat pada surat Al-Kafirun surat yang ke-109, lalu kita klik surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 5. Nah, di sini akan muncul ayat Al-Kafirun beserta tafsir-tafsir dari Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Surat ini menyatakan pembahasan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan surat ini memerintahkan untuk membersihkan diri sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan Allah. Qul ya ayyuhal kafirun ini mencakup semua orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini, tetapi lawan bicara dalam ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka ialah mereka yang pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun, lalu mereka pun akan menyembah sembahannya selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulnya dalam surat ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Untuk itu Allah berfirman ke ayat 2, La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni maksudnya berhala-berhala dan sekutu yang mereka ada-adakan. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah semata, tiada sekutu baginya. Lafaz-ma di sini bermakna man. Wala ana abidu ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya yaitu
Aku tidak akan melakukan penyembah seperti kalian. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah, sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoinya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya pada ayat 5. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya, kalian tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan syariat-syariatnya dalam beribadah kepadanya, melainkan kalian telah membuat suatu dari diri kalian sendiri sesuai hawa nafsu kalian, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah melalui surat An-Najm ayat 23. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkan-sangkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dalam semua yang mereka kerjakan, karena sesungguhnya seorang hamba itu harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang ditempuhnya. Rasul dan para pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan olehnya. Untuk itulah maka kalimah Islam ialah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata lain, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan tiada jalan yang menuju kepadanya selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah dengan cara penyembahan yang tidak diizinkan Allah. Karena itulah maka pada ayat selanjutnya Rasulullah SAW berkata kepada mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hanya sekian yang dapat saya berikan tutorial mengenai toleransi, mengenai pencarian bertemakan toleransi pada tafsir Ibnu Katsir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurangnya saya minta maaf, mohon ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada teman-teman sekalian penonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.